Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Lestariani. Saya Niluhayu Anugrawati. Pada hari ini saya akan membahas tentang kitab Slokantara bersama teman saya. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Yunita selaku dosen mata kuliah pengampu kritik ideologi, dan tentunya video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah tersebut. Nah, menyambung dari hal tersebut, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu susastra dalam agama Hindu, yaitu Slokantara. Di sini kita mengambil 5 sloka. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu, sloka 3 dalam Slokantara berbunyi bahwa tak ada dharma atau kewajiban suci yang lebih tinggi dari kebenaran atau satya. Tak ada dosa yang lebih rendah dari dusta. Dharma harus dilaksanakan di ketiga dunia ini, dan kebenaran harus tidak dilanggar. Nah, tentunya dalam sloka ini dapat kita maknai kebenaran atau satya itu senantiasa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena kata ini atau kalimat ini sangat tidak asing lagi di telinga kita dengar. Yang kita dengar langsung saja, bagaimana pendapat Saudara Lestari ketika mendengar pernyataan atau bagaimana Saudara menerapkan hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih pada Saudari Ayu sudah memberikan waktu untuk saya mengkritisi sloka yang tadi dijelaskan atau yang disampaikan oleh Ayu. Nah, menurut saya tidak ada kewajiban yang lebih suci dibandingkan melakukan kebenaran di dunia ini. Nah, kebenaran dalam dunia ini mengaspek dalam semua hal ya, tingkah laku, sifat, pikiran, dan semuanya. Nah, di sini juga kita diajarkan untuk berperilaku setia, dimana setia itu mencakup semua hal ya, setia dalam perkataan, perilaku. Tentunya yang seperti kita hadapi saat ini sebagai remaja, tentunya harus setia terhadap pasangan. Betul ya Ayu? Betul. Nah, setia itu menurut saya itu sangat penting dalam kehidupan, karena kita itu diajarkan untuk melakukan, berarti kita secara otomatis kalau setia berarti kita sudah melakukan kebenaran. Contohnya setia terhadap ucapan yang kita buat. Contohnya saya berjanji akan memberikan Ayu sesuatu, berarti saya sudah memberikan itu dan tepat janji, berarti saya setia terhadap omongan saya sendiri. Mungkin seperti itu tanggapan saya, Ayu. Skip. Nah, benar sekali teman-teman apa yang telah disampaikan oleh Jero Lestari, bahwa setia merupakan salah satu sikap atau penerapan dari sifat dharma atau kebaikan itu sendiri. Maka dari itu hendaknya kita jadilah manusia yang setia. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke sloka yang selanjutnya, yaitu sloka 4. Sloka 4 ini mengatakan bahwa keremajaan dan kecantikan rupa itu tidak langgeng. Kekayaan ataupun timbunan kekayaan yang kita miliki itu pun tidak akan langgeng. Hubungan dengan yang dicintai pun tidak akan langgeng. Oleh karena itu, kita harus selalu mengejar dharma atau kebenaran, karena hanya itulah yang langgeng. Nah, dari sloka ini sangat jelas mengatakan bahwa kecantikan atau ketampanan serta kekayaan yang kita miliki sekarang ini tidak akan langgeng atau tidak selamanya akan menjadi milik kita, karena seperti kata orang, roda ini akan selalu berputar. Nah, bagaimana Saudara Lestari mengkritisi mengenai sloka 4 dalam Slokantara ini? Silakan. Wah, teman-teman kalau membahas tentang kecantikan, kekayaan, cinta, tentunya pasti itu nggak akan bertahan lama ya. Misalnya nih, banyak orang yang bilang saya cantik Ya, katanya. cantik. Tapi semua itu bakalan seiring waktu berjalan, semua itu akan terkikis atau pudar. Bagaimana saya bisa bilang begitu? Karena usia saya semakin hari akan bertambah tua begitu. Nah, di sini kita diajarkan sebagai wanita atau sebagai manusia tentunya harus selalu rendah diri, terus mengejar dharma, melakukan kebenaran dalam dunia ini. Nah,
kalau tadi Ayu juga membahas tentang kekayaan. Kekayaan mungkin bisa kita cari selama kita masih mampu. Terus bagaimana kalau kita tidak mampu lagi mencari kekayaan tersebut? Tentunya pasti kita tidak akan dapat menikmati lagi kekayaan tersebut. Misalnya contohnya, kalau kaya tapi sakit-sakitan maksud saya, kan percuma kan? Semestinya kita sebagai manusia memang perlu materi atau kekayaan tersebut. Tapi kita harus bisa balance lah, intinya seimbang, melakukan kebenaran, kebajikan, dan mengejar kekayaan dan materi. Dan di sini juga Ayu membahas tentang percintaan atau cinta. Tentu saya dan Ayu pasti pernah merasakan cinta atau sedang melalui proses percintaan tersebut. Tapi seiring waktu berjalan juga, kita dengan pasangan kita pasti akan dipisahkan oleh maut. Makanya cinta itu tidak ada yang langgeng. Karena kalau di dunia mungkin ya, kalau kita setia mungkin kita masih langgeng lah istilahnya karena komitmen. Tapi kalau sudah ada sang yang kala atau waktu saatnya tiba kita berpisah, dipisahkan oleh karma, dipisahkan oleh takdir, maka semua itu akan sirna. Makanya kita sebagai manusia, kumpulkanlah amal kita, kumpulkanlah bakti kita, berbuat yang baik, berdana punya di pura, bersedekah, agar kita suatu saat nanti ke nirwana bisalah bertemu dengan kekasih kita. Mungkin karena karma kita baik, kan bisa saja kan, kita tidak pernah tahu takdir kita selanjutnya. Mungkin begitu Saudari Ayu. Sangat seru, sangat mendalam kalau membicarakan soal kekasih. Skip itu masalah pribadi. Maka dari itu kita sebagai manusia hendaknya carilah kebenaran, ajari, cintai, dan selalu amalkan kebenaran itu sendiri. Betul. Oke, next kita lanjut ke sloka yang selanjutnya. Sloka 6 dalam Slokantara mengatakan bahwa ia yang setia pada kewajibannya, yang mengatasi kesombongan dan kemarahan, yang bijaksana tetapi rendah hati, tak pernah menyakiti orang lain, puas dan setia pada istrinya, hormat pada wanita lainnya, baginya tak ada sesuatu pun yang perlu diikutinya di dunia ini. Nah, sloka ini masih berkaitan sepertinya sama sloka yang pertama dan yang kedua, mengenai kesetiaan, cinta kasih terhadap sesama, ya lebih menonjol ke istri sih. Bagaimana Saudara Lestari menanggapi sloka ini? Silakan. Terima kasih kepada Saudari Ayu sudah memberikan saya arti dari Slokantara yang ke-6 ya. Untuk saya kritisi. Banyak sekali yang dia tanyakan kepada saya. Di sini kita berbagi ilmu pengetahuan. Oke. Silahkan. Gini ya teman-teman, kalau dikatakan tentang kewajiban laki-laki atau seorang suami tentunya banyak sekali ya. Salah satunya adalah menafkahi seorang istri dan anak-anaknya tentunya. Khususnya kepada remaja-remaja laki-laki ya. Sebelum mereka melangkah ke jenjang yang lebih serius, tentunya mereka harus belajar bertanggung jawab. Di mana seorang lelaki itu harus bisa bertanggung jawab tentang nafkah, mencari uang, melindungi istri-istrinya dan anak-anaknya. Saya juga punya bapak tentunya, dan mungkin teman-teman pasti mempunyai bapak ya, seperti Bu Yunita mempunyai suami. Pasti mempunyai tanggung jawab lah kepada istri dan anak-anaknya tentunya tentang materi pastinya. Karena seorang suami itulah kepala keluarga. Seorang suami itu adalah nakoda dari keluarga tersebut. Kalau nakodanya tidak tahu arah, maka keluarga itu akan hancur. Makanya kita sebagai seorang laki-laki, bukan saya yang maksudnya yang lain gitu, sebagai seorang laki-laki harus bisa, pertama harus bisa memimpin dirinya sendiri dulu. Baru kalau beliau sudah bisa memimpin dirinya sendiri, otomatis suatu saat nanti jika beliau menjadi kepala keluarga, pasti beliau bisa memimpin suatu keluarga tersebut. Nah, yang lain juga Ayu membahas tentang tidak sombong dan bisa menekan amarahnya dengan kebijaksanaannya. Tentunya di sini saya teringat oleh salah satu tokoh dalam Mahabharata yaitu Yudhistira. Di mana beliau itu menurut saya itu sangat bisa menekan amarahnya dengan kebijaksanaan beliau. Walaupun beliau merasa tentunya masih ada banyak kesalahan dalam kehidupannya yang dihancurkan oleh Korawa tentunya,
Beliau pada masa-masa pengasingan masih bisa menekankan amarah beliau. Tentunya kita harus mengambil contoh sikap beliau dalam menekan amarah dan mengambil contoh kebijaksanaannya dalam melakukan dharma. Nah, di sini juga sikap rendah hati beliau tentunya ya Ayu ya, bisa kita tiru gitu loh. Beliau itu sangat rendah hati kepada siapapun. Ya pokoknya kita harus belajar dari sosok Yudhistira tentunya, tapi yang baik-baiknya ya. Kalau mungkin Yudhistira lebih dominan mengalah atau lebih diam ya waktu dalam dia dihina gitu, tentunya kita harus ya bisalah melawan, tapi untuk kebijaksanaannya, menekan keamarahnya bisa kita ambillah sifat-sifat atau contoh-contoh sifat beliau. Dan selanjutnya juga Ayu juga menjelaskan tentang tidak boleh menyakiti orang lain. Tentu kita sebagai umat beragama tentunya kita akan bersosialisasi. Kita tentunya harus tidaklah menyakiti perasaan seseorang, karena ada dua contoh gitu ya dalam menyakiti orang lain. Yang pertama dari perkataan dan dari perbuatan. Contohnya saya misalnya berkata kasar kepada Ayu, tentunya kan kita nggak tahu dia menerima atau tidak. Itu juga termasuk menyakiti orang lain. Apalagi berbuat, memukul, itu termasuk menyakiti juga. Apalagi sekarang sudah banyak ada hukum tentang mengatur ITE gitu kan banyak itu. Kita tidak boleh mengujar kebencian kepada orang lain, apalagi sampai memukul orang lain. Di dalam agama pun menurut saya, di dalam semua agama tidak mengajarkan kita untuk menyakiti orang lain. Maka dari itu kita sebagai manusia harus bisa melakukan kebenaran, kesetiaan, atau menekan emosi kita dalam berperilaku dan berpikir. Tentunya tidak mudah. Kita harus melalui proses. Makanya kita sama-sama belajar di sini. Dan di sini juga dikatakan seorang suami harus puas dengan istrinya dan setia terhadap istrinya. Mohon maaf ya, puas dalam artian ini bukan yang aneh-aneh ya. Maksudnya kita itu sebagai seorang suami itu kita harus puas dengan pelayanan istri untuk menyediakan makanan misalnya, kan bisa saja kan. Setia terhadap istri, mungkin masih ada sih lelaki seperti itu mungkin, tapi saya juga tidak tahu ya. Ya angstongkare, mudah-mudahan remaja-remaja sekarang suatu saat nanti bisa setia terhadap istrinya, karena setia itu sangat susah dilakukan pada setiap orang tentunya. Banyak sekali ujian-ujian yang akan datang jikalau seseorang itu ya melakukan kebenaran. Contohnya yaitu setia terhadap pasangan, pasti banyak sekali godaannya. Tentu kita harus tegar, harus bisa berkomitmen dalam suatu hubungan. Nah, hormat kepada orang lain. Tentunya bukan hormat harus menyanjung-nyanjung wanita tersebut, bukan. Kita harus menjaga perilaku kita terhadap orang lain atau wanita orang lain. Tidak genit misalnya, tidak centil kepada orang lain depan istri kita ataupun tidak di depan istri kita. Kita harus menghormati wanita itu. Saya pernah membaca di dalam satu kitab agama Hindu yaitu Saramusjaya, bahwa ada sloka yang menjelaskan dalam kitab itu bahwa di mana wanita dihormati, di sana pemujaan atau setiap doa kita akan diterima oleh dewa. Dan di mana kita tidak menghormati wanita, tidak menghargai wanita, maka tidak ada satupun yatnya yang diterima oleh Tuhan atau dewa-dewa tersebut. Makanya kita diajarkan di sini bahwa kita harus menghormati wanita, karena wanita itu adalah, kalau di dunia ya, mereka itu yang membuat atau yang melahirkan kita. Garba, ya istilahnya garba kalau dalam kosmologi. Ya kita harus menghormatilah wanita karena kita lahir dari rahim wanita begitu. Saya juga wanita, saya harap laki-laki bisa menghargai sesama wanita misalnya. Laki-laki juga menghargai wanita sebagai pasangan, menghargai sebagai teman, pokoknya semuanya. Kita harus berjuang gitu istilahnya. Kartini kan dulunya berjuang untuk wanita itu mendapat pelajaran atau pendidikan. Makanya kita sebagai wanita harus bisa menjaga harga diri kita sendiri ya. Sebelum seseorang menghargai diri kita harus bisa menghargai diri kita sendiri. Bukan begitu Bu Ayu? Betul sekali. Nah, mendengar penjelasan seperti itu, sepertinya Jero Lestari ini sangat berpengalaman dalam membahas mengenai wanita, membahas mengenai suatu hubungan yang langgeng begitu ya. Sepertinya sedikit bercerita tentang kehidupan pribadi.
Oh ya, bisa disebut itu experience. Oh iya. Oke, next kita lanjut ke sloka yang selanjutnya. Oke, kita lanjut ke sloka yang ke-8 yang menjelaskan bahwa orang saleh walaupun ia amat miskin, ia tidak akan melakukan pekerjaan yang haram. Begitupun seekor harimau walaupun dipotong kakinya sampai remuk, ia tidak akan mau memakan rumput. Sangat jelas di sini bahwa semiskin-miskinnya kita tidak boleh melakukan atau melaksanakan kegiatan yang bukan kegiatan dalam kutip haram ya. Nah, mendengar pernyataan tersebut nih, ini juga sangat erat sih juga kayaknya dengan kehidupan sehari-hari kita. Betul. Silahkan Jero Lestari, bagaimana pendapat Anda mengenai hal tersebut? Makasih Saudari Ayu sudah mempersilahkan saya lagi untuk menanggapi atau mengkritisi sloka yang tadi Ayu sampaikan. Di sini kalau kita membahas tentang perilaku haram atau mencari rezeki haram itu konotasinya pasti tidak baik ya. Iya. Banyak sekali apalagi sekarang ya, keadaan zaman seperti sekarang itu saya terutama sebagai seorang wanita sangat prihatin dengan pergaulan sekarang, atau mohon maaf gitu kan, banyak seseorang yang mencari kekayaan dengan cara yang singkat. Tentunya ya saya banyak melihat, maaf ya, istilahnya kupu-kupu malam seperti itu. Saya sebagai seorang wanita sangat miris rasanya, kenapa kita sebagai seorang manusia yang punya tangan, kaki, dan keadaan sempurna, mengapa kita tidak bekerja yang halal begitu. Istilahnya kalau dalam agama Hindu di Bali sukle istilahnya, kita bisa berjualan, berjualan baju. Seperti sekarang saya dan Ayu misalnya, kita berusaha dalam bertahan di dalam kondisi seperti sekarang ya, berjual baju, menjadi reseller begitu di suatu begitu di toko. Kenapa kita harus istilahnya menjadi simpenan, istilahnya dalam kutip ya, kata simpenan atau menjual hal sensitif dari bagian kita begitu. Kita sebagai manusia tentunya dilarang seperti itu ya, apalagi itu kan udah termasuk perselingkuhan menurut saya. Dalam agama Hindu perselingkuhan itu sangat dilarang begitu. Saya juga pernah mendengar dalam agama Hindu kalau orang yang selingkuh itu suatu saat akan terlahir sebagai binatang yang hina. Tentunya kita sebagai seorang perempuan, kita harus bisa menghargai diri kita sendiri. Bagaimana orang bisa menghargai kita kalau kita tidak bisa menghargai diri kita sendiri? Dan juga banyak ada kegiatan misalnya atau perilaku atau mencari jalan pintas seperti sebagai pembunuh bayaran. Itu menurut saya itu orangnya gimana ya? Kata psikopat lah ya, istilah. nggak punya pikiran gitu. Menurut saya dia itu tidak punya pengetahuan yang cukup untuk mengerti mana yang baik dan mana yang benar. Saya berpesan juga kepada seluruh ya umat sedharma, khususnya para wanita, jagalah kehormatan kalian, jangan mengambil segala hal untuk mencapai sesuatu. Semua itu butuh proses. Layaknya kita seorang bayi baru lahir, nggak baru lahir itu kita udah bisa berdiri, udah bisa jalan gitu ya. Kita harus berproses, merangkak dulu, baru belajar berjalan. Nggak semua itu instan menurut saya. Saya juga sebagai mahasiswa, dulunya saya SD aja berpikir, bisa nggak kuliah ya? Ternyata semua itu bisa terjawab oleh sang waktu. Kita butuh waktu, butuh proses untuk menghadapi semuanya itu. Dan ini juga Ayu juga mengatakan istilahnya harimau walaupun dipotong kakinya tidak mau memakan rumput. Iya, karena harimau itu udah mengerti. Dia itu udah tahu makanannya itu daging, bukan rumput. Makanya kita diajarkan seorang harimau saja bisa seperti itu. Apalagi kita sebagai seorang manusia gitu, kita mempunyai pikiran, kita harus menjalankan akal sehat kita. Kita sebagai wanita misalnya, kita harus menjaga harga diri kita. Gimana pun caranya kita tidak boleh mengambil hal atau perilaku ya yang instan untuk mencapai kekayaan, misalnya ketenaran. Kita nggak usah lah ngikutin zaman sekarang, apapun yang kita punya itu yang kita pakai.
Yang penting kita bisa menjaga kehormatan kita sebagai seorang wanita, tidak mengecewakan orang tua kita, tidak merugikan orang lain. Udah, gitu aja cukup. Ya emang sih kalau kita membicarakan satu kata yang haram, konotasinya pasti yang Aneh-aneh. yang aneh-aneh aja kan. Oke, untuk mengefisienkan waktu ya, kita lanjut aja ke sloka yang terakhir, yaitu sloka yang dari 5 sloka berarti sisa 1 sloka. Oke, next. Nah, sloka yang selanjutnya yaitu sloka 9 dalam Slokantara yang mengatakan bahwa seorang yang teguh iman walaupun ia berada dalam kesusahan atau bencana besar sekalipun, ia tidak akan mau melanggar ketentuan-ketentuan dan nasihat-nasihat kitab suci. Sama dengan kumbang yang tidak akan mau meninggalkan bunga seroja walaupun sayapnya dicabut. Nah, sloka ini kayaknya masih berkaitan sama sloka yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Mungkin satu sama lain saling berkaitan, membahas mengenai keteguhan iman, membahas mengenai kesetiaan, kebenaran tentunya. Nah, sekalian kita menyimpulkan dari semua hal tersebut. Nah, silahkan Jero Lestari mengkritisi hal tersebut. Kita berbagi ilmu lah di sini ya. Kalau disuruh nyimpulin itu gimana ya? Nyimpulin sangat kompleks menurut saya. Makasih Ayu selalu menyerang saya dengan sloka-sloka yang menurut saya itu sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Juga dikatakan di sini juga seorang teguh imannya. Teguh iman itu berarti beliau itu harus bisa memegang prinsip agama-agama atau seorang guru yang mengajarkan kepada beliau tentang kebenaran dan dharma begitu, harus bisa dia pegang dengan baik-baik. Di sini kita, kalau saya ya, bisa mengambil contoh itu yang film sekarang yang lagi viral tentunya. Jangan jauh-jauh lah, kita kan anak milenial lah istilahnya. Ya pasti kalian pernah nonton di ANTV acara Jogda Akbar ya. Film kesukaan. Ya saya sangat ngefans sama Joda. Joda. Terlewatkan waktunya. Joda itu menurut saya itu sangat teguh dengan imannya. Tentunya bisa kita lihat saat beliau itu dinikahi oleh Raja Jalan. Dia sangat memegang teguh prinsipnya itu, dia tidak mau berpindah agama. Tentunya yang saya ketahui bahwa Raja Jalan itu adalah seorang Islam atau Muslim, dan Joda ini adalah seorang Hindu seperti kita atau menganut agama Hindu seperti saya dan Ayu tentunya. Di sini dia sangat kekeh dalam pernikahannya itu, dia sudah memiliki persyaratan dia mau dinikahi asal dia boleh tetap menjalani agamanya. Nah, di sini kita diajarkan bahwa kita sebagai seorang umat agama Hindu, apapun itu, ya apapun yang ada permasalahannya dalam hidup kita, jangan sampailah kita pindah agama gitu. Dan kita juga diajarkan dalam film ini juga kita diajarkan dalam kesetiaan menurut saya. Kesetiaan dalam pedoman agamanya menurut saya. Di sini juga Joda ini sangat banyak mengalami tentang problema atau masalah yang menyerang tentang keagamaannya dia. Seperti saat dia disuruh pindah agama oleh kalau nggak salah oleh mertuanya. Dia rasanya itu sangat gimana ya? Dia sangat kekeh dengan pendiriannya dia gitu. Kalau dia itu nggak mau pindah agama karena menurut dia itu agama itu udah harga mati begitu. Teguh sama prinsip. Iya, memang kita emang sebagai agama Hindu khususnya ya, kita itu diajarkan dari kecil bahkan ya. Kita harus pertama kan kita harus sembahyang, krisandie, kita udah diajarkan bertahap oleh orang tua kita. Kita itu secara otomatis kita udah diajarkan memegang prinsip, juga menanamkan dalam diri kita itu tentang apa itu akarnya dah agama Hindu gitu. Menurut Ayu gimana itu pendapat saya? Ayu bisa ya menambahkan begitu? Ya kalau mendengar pendapat dari Jero Lestari nih ya, kalau mendengar kisah ceritanya, kalau nonton filmnya inilah yang harusnya kita terapkan.
ambil petik atau nilai hal-hal positifnya dalam suatu film, jangan hanya menilai dari negatifnya seperti yang dijelaskan Jero Lestari tadi, bahwa ketika seseorang memiliki keteguhan iman, ia akan tetap memegang prinsipnya. Kalau dia bilang A, ya A, gitu, seperti yang dijelaskan tadi contohnya ya Ratu Joda itu. Wis, sangat-sangat milenial Jero Lestari ini, sangat penggemar India setia. Nah, juga kalau menyambung ya perkataannya Ayu tadi, kalau disuruh menyimpulkan gitu, pertama sloka pertama mengajarkan kita kebenaran, kesetiaan, kewajiban kita sebagai seorang budiman, juga kita harus kekeh dengan iman kita. Itu sangat berkaitan menurut kita ya, menurut saya dan Ayu gitu ya. Ya karena itu kan kayak sangat dekat sekali gitu loh dalam kehidupan kita sehari-hari, dan tanpa disadari mungkin saja kita sudah melakukan salah satu dari kelima hal tersebut. Betul. Juga kita emang sloka ini menurut saya sangat kompleks ya. Pertama diajarkan kebenaran dulu, kewajiban, kesetiaan. Terus kita tidak boleh melakukan hal-hal yang ada di luar agama atau di luar norma kita lah. Terus kayak diajarkan kita harus kekeh dengan prinsip kita. Emang menurut saya itu emang slokan Tara ini emang dalam kitab ini emang banyak sekali menguraikan dalam sebuah etika dalam kehidupan kita. Begitu menurut Ayu ya? Ya, saya setuju dengan pendapat dari Jero Lestari. Oke, kita sudah membahas 5 sloka dalam salah satu pustaka suci dalam agama Hindu, yaitu sloka Tara. Mungkin kita sudah banyak sekali waktu yang kita sita untuk membahas mengenai slokantara ini. Ya, hitung-hitung berbagi ilmu lah. Betul sekali. Saya juga mewakili Ayu, saya sendiri juga memohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian yang saya sampaikan tadi dengan Ayu. Mungkin ada bercandanya, menurut saya nggak masalah ya kalau bercanda. Nanti kalau serius itu bawaannya itu tegang gitu. Ya tegang, terus kalian itu tidak menyimak dengan intinya, itu kalian malah tidak menyimak, apa sih ini tegang sekali, biar nggak begitulah, kita bercanda sedikit gitu. Ya silakan Ayu kalau menambahkan lagi. Ya oke, segitu aja mungkin karena waktu ya. Segitu aja mungkin diskusi kali ini. Sampai jumpa kembali dalam acara kita selanjutnya, bincang-bincang santai. Ya terima kasih juga buat Bu Yunita sudah mengasih tugas ini. Saya sangat mengapresiasi sekali. Kalau kita membahas tentang sloka-sloka ini, tentunya saya khususnya mahasiswa teologi emang perlu mengkritisi sloka ya Ayu ya. Hanya bila dikaitkan juga dengan kehidupan sehari-hari juga akan satu sloka aja kita banyak sekali contohnya. Banyak sekali pembahasannya dalam sehari, mungkin nggak akan habis waktunya. Ya, terima kasih Bu Yunita. Oke, akhir kata kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Bye bye. Bye, see you.